Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bayunika Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya berkolaborasi dengan admin e-kinerja BKPP Kabupaten Bengkalis dan komunitas belajar Disdik Bengkalis Gemilang. Nah, pada kesempatan ini kami akan berbagi terkait 7 hal ini akan membuat e-kinerja BKNmu berhasil sinkron PMM. Baiklah Bapak Ibu, bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini Bapak Ibu tentunya harus memperhatikan ya 7 hal apa aja sih yang harus Bapak Ibu menjadi pertimbangan sebelum Bapak Ibu melakukan sinkron PMM. Yang pertama, tidak ada batas waktu dalam melakukan sinkron PMM. Kedua, BKN dan Kemendikbudristek masih melakukan proses interoperabilitas data. Ketiga, proses transfer data dari PMM ke e-kinerja masih berjalan. 4. Perbedaan antara sinkron PMM yang berhasil dan yang gagal. 5. Bagaimana jika RHK ASN di e-kinerja masih kosong? 6. Bagaimana jika tombol sinkron PMM tidak ada? Dan yang terakhir, urutan melakukan sinkron PMM yang benar. Baiklah Bapak Ibu, tentunya hal ini semua adalah sebagai suatu bentuk himbauan. Dan bagaimana inginnya Bapak Ibu nanti, ya kami kembalikan lagi kepada Bapak Ibu sebagai individu yang akan melakukan hal ini. Intinya kami membuat ini hanya untuk sebagai himbauan ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Oke, di sini ada keterangan tentang sinkronisasi pengelolaan kinerja di PMM dengan e-kinerja. Nah, Bapak Ibu ada sedikit penjelasan. Fitur sinkron PMM dirancang untuk memudahkan sinkronisasi data pengelolaan kinerja antara platform Merdeka Mengajar dan platform e-kinerja BKN. Proses ini memungkinkan integrasi data yang lebih efisien dan akurat, mendukung pemantauan dan evaluasi kinerja yang lebih komprehensif. Anda dapat menggunakan fitur sinkron PMM melalui platform e-kinerja. Nah, selanjutnya, fitur sinkronisasi dapat digunakan oleh admin instansi untuk membantu guru dan kepala sekolah dalam melakukan sinkronisasi data pengelolaan kinerja mereka dari PMM. Dalam konteks ini, peran admin instansi diemban oleh mereka yang menjadi admin platform e-kinerja BKN. Tergantung keputusan daerah masing-masing, admin instansi bisa berasal dari BKD, BKPSDM, atau BKPP di masing-masing daerah. Selain admin instansi, guru, PLT kepala sekolah, dan kepala sekolah definitif juga dapat menggunakan fitur sinkronisasi PMM untuk mengintegrasikan data pengelolaan kinerja dari platform Merdeka Mengajar. Terkait batas waktu, tidak ada aturan, surat edaran, atau info resmi. Ini menandakan Anda dapat melakukan sinkron PMM kapanpun tanpa khawatir lagi. Itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, perlu juga kita lihat pada dokumen evaluasi kinerja periode pertama juga Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah ya, di bagian bawah sekali bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, di situ ada keterangan yang perlu diketahui. Pertama, dokumen evaluasi kinerja periodik berfungsi sebagai bahan diskusi bersama atasan dalam evaluasi dan mempersiapkan periode berikutnya. Ingat Bapak Ibu. Poin kedua, pegawai akan mendapatkan dokumen evaluasi kinerja periodik di setiap akhir Juni dan Desember atau 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Nah, poin penting yang terakhir, poin ketiga ini Bapak Ibu silahkan garis bawahi. Di akhir tahun anggaran, Kemendikbudristek akan menganalisis capaian dan upaya peningkatan kinerja pegawai dari periode 1 ke periode 2. Analisis ini digunakan untuk memproses predikat kinerja akhir tahunan yang akan dicantumkan di dalam dokumen evaluasi kinerja tahunan. Nah, nantinya evaluasi kinerja tahunan itu ada dokumennya Bapak Ibu. Mungkin mirip seperti ini jika di PMM. Tapi jika di e-kinerja BKN, tentunya Bapak Ibu yang pernah mengerjakan e-kinerja BKN, SKP-nya melalui e-kinerja BKN pada tahun 2023 pasti paham bentuknya bagaimana. Nah, dalam sistem kepangkatan, angka kredit, dan lain sebagainya, itu yang digunakan adalah dari SKP e-kinerja BKN. Oke ya Bapak Ibu ya, sampai sini paham ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan pada poin kedua ini. BKN dan Kemendikbudristek masih melakukan proses interoperabilitas data. Nah, ini apa sih interoperabilitas data itu Bapak Ibu?
Pengertiannya adalah kemampuan aplikasi dan sistem untuk secara aman dan otomatis bertukar data tanpa memandang batas-batas geografis, politik, atau organisasi. Manfaatnya apa sih kira-kira? Di antaranya dapat lebih mudah dalam hal pengelolaan dan pengaksesan data. Pelayanan publik bagi masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien. Lembaga atau institusi yang terlibat dapat saling berbagi informasi dan lain-lain. Nah, ini ya Bapak Ibu, maka itu ada namanya interoperabilitas, ada juga nanti namanya transfer data. Nah, pokoknya ini jangan Bapak Ibu skip, nanti akan kami jelaskan secara detail dan sangat mendetail. Jadi Bapak Ibu setelah melihat ini intinya tidak akan merasa khawatir, gusar lagi begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan pada poin ketiga. Proses transfer data dari PMM ke e-kinerja itu masih berjalan ya Bapak Ibu. Jadi pada catatan kami, capaian pengaliran data SKP dari PMM ke e-kinerja BKN secara nasional per 16 Mei 2024 telah sukses dialirkan sebanyak 1,2 juta SKP dari PMM ke e-kinerja BKN. Jadi dari total guru dan atau kepala sekolah dengan PNS ID pada dan SKP disetujui atasan itu telah tercatat sebanyak 1.574.994 orang. Nah, yang telah ya Bapak Ibu ya, yang telah sukses diterima oleh kinerja itu sebanyak 1.261.302 orang atau 80%. Dan masih menyisakan dan atau perlu perbaikan data oleh instansi di CISN atau e-kinerja sebanyak 313.692 orang atau 20%. Nah, ini artinya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu masih ada kendala-kendala, kemungkinan Bapak Ibu itu termasuk di dalam 20% tersebut atau 313.692 orang. Maka dari itu kami himbau jangan pernah lagi khawatir, jangan gusar, jangan terburu-buru, jangan terpancing oleh sesuatu hal yang tidak memiliki dasar dan tidak jelas asal-usulnya dari mana sehingga Bapak Ibu terburu-buru menyebabkan kesalahan individu atau human error. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pada slide selanjutnya ini akan saya lihatkan kepada Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu pada tampilan SKP kinerja atas dan bawah bisa Bapak Ibu lihat ya. Periode yang di atas itu 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Yang di bawah 1 Januari 2024 sampai 30 Juni 2024. Ah, itu periodenya Bapak Ibu. Yang di atas punya saya itu belum ada saya klik sinkron, tapi periodenya bisa berubah otomatis. Dan di bawah awalnya itu punya saya seperti itu Bapak Ibu, periodenya adalah 1 Januari sampai 30 Juni. Artinya inilah yang dimaksud tadi seperti slide sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Adanya transfer data dan interoperabilitas data itu Bapak Ibu, sehingga tanpa kita apa-apain, kadang pun ini bisa berubah otomatis sendiri Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan di mana mungkin SKP-nya Bapak Ibu di e-kinerja BKN tidak semua itu tampilannya persetujuan. Mungkin keadaannya masih ada yang draft, ada yang belum, bahkan di antara Bapak Ibu ada juga pegawainya yang belum masuk ke dalam e-kinerja BKN ya, dan itu juga jangan khawatir, prosesnya masih berlanjut Bapak Ibu. Jadi biarkan saja berjalan, nanti pasti akan teralirkan secara otomatisasi Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pada slide selanjutnya ini adalah tampilan daripada RHK saya Bapak Ibu. Nah, RHK saya itu hanya terdiri dari aspeknya berupa kualitas saja Bapak Ibu. Tapi bisa Bapak Ibu lihat pada slide selanjutnya. Di slide selanjutnya pada rekan saya itu aspeknya ada 3, kuantitas, kualitas, dan waktu. Serta target tahunannya juga jelas, ada satu rangkuman 100% dan 6 bulan. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini juga karena dipengaruhi oleh interoperabilitas data dan juga proses transfer data. Jadi jika Bapak Ibu melihat RHK-nya si A dengan si B berbeda, ya jangan khawatir dan jangan juga diedit manual. Jika Bapak Ibu melakukan edit manual dan melakukan input data secara manual, itu akan mengganggu proses jalannya transfer data Bapak Ibu. Maka dari itu banyak dari Bapak Ibu yang mengeluh, kenapa punya saya begini tampilannya Pak, RHK saya begini, saya sudah tidak bisa lagi klik sinkron. Karena kita yang mengganggu. Sementara yang perlu kita ketahui, transfer data itu sifatnya otomatisasi, tidak diapa-apain, akan berubah sendiri. Baik Bapak Ibu,
kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, di sini adalah tampilan e-kinerja saya di e-kinerja di sekolah saya. Itu hanya ada di bagian penilaian bulanan, tampilnya itu bulan April dan Mei. Tapi bisa Bapak Ibu lihat pada slide selanjutnya. Nah, ini tampilannya lengkap, ada Januari, Februari, Maret sampai dengan Juni. Nah, ini di sebelahnya Bapak Ibu ya, karena ini slide-nya tidak cukup jadi saya buat di sebelahnya. Lengkap Bapak Ibu tampilannya dari Januari sampai Juni. Tapi di tempat saya dan di tempat pimpinan saya itu hanya ada bulan April dan Mei. Mungkin Bapak Ibu adanya cuma bulan Mei, adanya cuma bulan Juni, bahkan adanya cuma bulan Maret. Udah biarkan saja Bapak Ibu. Nanti ke depan itu akan berubah sendiri secara otomatisasi. Ketika semuanya sudah selesai ya Bapak Ibu dapatlah tenang hati gitu ya, bertenang diri. Jadi biarkan dulu proses itu berjalan sampai benar-benar semua proses transfer data sudah 100%. Karena kan kita nggak tahu, kemungkinan bisa jadi kita yang ada di bagian 20% itu Bapak Ibu. Kalau orang lain berhasil Pak, ya kemungkinan dia ada yang di 80% itu transfer datanya sudah selesai sehingga dia klik sinkron, ya jadinya beres, berhasil Bapak Ibu. Intinya nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini Bapak Ibu. Perbedaan antara sinkron PMM yang berhasil dan yang gagal. Nah, bisa Bapak Ibu lihat pada yang sebelah kiri ini, dalam kondisi ideal atau tanpa perlu perbaikan data di e-kinerja atau CASM, proses sinkronisasi data SKP dengan PMM akan berhasil tanpa catatan. Bisa Bapak Ibu lihat ya di bagian bawah, berhasil melakukan sinkron dengan data RHK individu. RHK masuknya 7, RHK indikator masuknya 7. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu gagal melakukan sinkronisasi, maka akan banyak tampilannya Bapak Ibu ya, berbeda-beda ya, tidak semua sama ya Bapak Ibu. Jadi ada gagal melakukan sinkron dikarenakan apa, nah begitu Bapak Ibu. Jadi makanya saya sampaikan jangan buru-buru melakukan sinkron, karena tidak semua data itu sudah selesai. Kalau datanya sudah selesai proses transfernya, dia klik sinkron berapa kali pun nanti ujungnya akan berhasil. Tapi jika proses transfer datanya belum selesai, dia klik sinkron berapa kali dan berapa banyak, nanti ujungnya tidak bisa lagi disinkron ulang. Nah, itu salah satu keluhan dari viewer-viewer saya di YouTube ya Bapak Ibu. Jadi pengalaman-pengalaman mereka kita jadikan pelajaran juga agar mengurangi resiko daripada gagal sinkron Bapak Ibu, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa berhasil sinkron ya. Kita lanjutkan pada slide selanjutnya Bapak Ibu. Nah, nantinya ketika Bapak Ibu gagal sinkron itu akan masuk laporannya kepada admin instansi baik di BKD, BKPP ataupun BKP SDM di tempatnya Bapak Ibu bertugas ya. Contoh di BKPP Kabupaten Bengkalis, nantinya setiap gagal sinkron akan masuk laporannya kepada admin tersebut Bapak Ibu. Nah, admin dapat membantu, tapi Bapak Ibu juga harus mengkomunikasikan dan memberitahukan informasi gagalnya. Jadi koordinasilah, konsultasilah, jika dekat lokasinya silahkan datang ke BKD, BKPP ataupun BKP SDM. Tapi jika jauh bisa via call atau via WA dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Nah, ini pada poin kelima, bagaimana sih jika RHK ASN di e-kinerja itu masih kosong? Nah Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh RHK daripada rekan saya ketika pertama kali dia itu melihat e-kinerja BKN-nya ya. Di sini RHK-nya itu kosong Bapak Ibu. Tapi ketika proses transfer datanya mulai berjalan tapi belum 100% ya Bapak Ibu ya. Itu sudah mulai masuk RHK-nya seperti yang di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Dan tampilannya memang masih sama dengan saya, hanya kualitas aja aspeknya. Mungkin ke depan pun juga akan bertambah. Akan ada kuantitasnya, ada juga waktunya. Jadi biarkan dulu proses itu selesai Bapak Ibu. Ini adalah tampilan-tampilan dan mungkin Bapak Ibu juga tidak familiar lagi ya dengan ini. Bisa jadi di antara Bapak Ibu ada yang seperti ini tampilannya gitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, tetap tenang dalam kondisi yang rileks. Dan Bapak Ibu juga jangan terlalu fokus dalam hal ini, nanti dikhawatirkan dapat menyebabkan sakit Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, pada poin ke-6 ini bagaimana sih jika tombol sinkron PMM tidak ada? Nah, pada sebelah kiri ini tampilan tombol sinkron PM-nya tidak ada. Itu dibiarkan saja dulu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan proses verval NIP atau Bapak Ibu bisa melakukan proses verval NIP. Nanti
lakukan di Dapodik. Selanjutnya biarkan proses itu berjalan sampai disetujui oleh Pusdatin. Nah, kalau sudah disetujui nanti akan tampil seperti yang di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Akan timbul dia menu dan tombol sinkron PMM-nya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Tetap tenang, jangan buru-buru. Intinya Bapak Ibu jalani dulu prosesnya step by step. Karena nggak akan mungkin proses itu tiba-tiba udah sampai di ujung di final gitu ya Bapak Ibu, nggak mungkin. Nah, jadi harus bertahap gitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita masuk pada slide terakhir. Bagaimana sih urutan melakukan sinkron PMM yang benar? Oke Bapak Ibu, pada poin ke-7 ini sebaiknya itu dimulai dari pimpinan ya Bapak Ibu. Yang dilakukan apa aja? Yang pertama, pimpinan wajib sudah menerima penetapan predikat kinerja dari pengawas atau dinas pendidikan selaku pejabat penilai kinerja Bapak Ibu. Oke ya. Yang kedua, satuan pendidikan sudah mendapatkan predikat kinerja organisasi dari dinas pendidikan. Bagi Bapak Ibu yang belum, bisa menunggu. Jika prosesnya sudah terlalu lama, silakan lakukan koordinasi dengan pengawas yang mewakili dinas pendidikan atau dinas pendidikannya secara langsung. Ketiga, Bapak Ibu bisa sebagai pimpinan ya Bapak Ibu yang melakukan sinkron PMM di e-kinerja BKN. Itu ya Bapak Ibu ya. Keempat, selanjutnya langkah pimpinan adalah melakukan penetapan predikat kinerja pegawai di PMM. Kelima, memastikan seluruh pegawai sudah menerima dokumen evaluasi kinerja periode ke-1. 6. Pimpinan melakukan sinkron PMM di e-kinerja BKN. Nah, ini sama Bapak Ibu nomor 3 dan nomor 6. Artinya nomor 3 ini nggak ada ya. Nanti langsung jadi 1, 2, 4, 5, 6 gitu Bapak Ibu. Saya salah ketik. Oke, nomor 7, setelah semua pegawai menerima dokumen evaluasi kinerja, selanjutnya pegawai melakukan klik sinkron PMM. Tapi dengan catatan, seperti yang saya sampaikan di slide-slide sebelumnya, Bapak Ibu harus pastikan dulu datanya sudah benar, baik honornya dan lain sebagainya, dan proses transfer data itu sudah 100%. Dan Bapak Ibu juga jangan buru-buru, karena sinkron PMM itu tidak ada batasan waktunya. Oke Bapak Ibu ya. Nah, di bagian bawah ini ada tahapan-tahapan melakukan sinkron PMM. Ini Bapak Ibu bisa lihat di PMM ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan aja Bapak Ibu bisa lakukan menu search di Google, lalu Bapak Ibu ketikkan nanti tahapan melakukan sinkron PMM oleh guru kepala sekolah, admin instansi, dan guru sebagai PLT kepala sekolah, itu nanti akan muncul. Jadi bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Nah, ini tidak akan saya jelaskan panjang lebar karena tersedia di PMM ya Bapak Ibu. Oke, baiklah Bapak Ibu, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan selaku mewakili rekan kolaborasi saya dari admin e-kinerja BKPP Kabupaten Bengkalis serta komunitas belajar Bengkalis, Distrik Bengkalis Gemilang. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat. Jangan lupa saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu nyalakan lonceng notifikasi, lakukan juga subscribe agar dapat membantu saya mengembangkan channel ini, dan Bapak Ibu juga menerima info-info yang bermanfaat. Silakan like, komen, dan share agar dapat membantu rekan lainnya, dan jika masih ada yang mengganjal di hati, sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Demikian, semoga yang bisa kami sampaikan ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Andika Channel mohon pamit.